Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Rahman Pratama bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus pada hari ini Senin 31 Agustus 2015. Pemirsa, tahun ini Provinsi Jawa Tengah genap berusia 65 tahun, tepatnya tanggal 15 Agustus lalu. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tahun ini adalah Jawa Tengah yang responsif, kompetitif, dan juga inovatif. Tentu hal ini untuk semua aspek. Salah satunya adalah aspek lingkungan hidup. Banyak hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Di antaranya soal penanganan sampah rumah tangga dan pelestarian lingkungan hidup di tingkat desa. Untuk itu, sore ini saya akan berdialog bersama sejumlah tamu saya yang sudah hadir di studio Dialog Khusus mengenai inovasi pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan sampah rumah tangga dan perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Narasumber saya yang pertama adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup BLH Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Rianto MSI. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Kemudian yang kedua adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Hadi Santoso, ST MSI. Pak Dewan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sudah hadir, terima kasih ya di studio Dialog Khusus. Sama-sama. Kemudian di sebelahnya ada pengelola Bank Sampah Waras, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Bapak Loso Nitiharjo. Pak Loso, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak Loso? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah membuat Bank Sampah Waras di Kota Semarang. Yeah. Kemudian di sebelahnya ada Kepala Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Bapak Rohmat. Selamat sore Pak Rohmat. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah hadir. Di Desa Sraten sudah ada peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Sudah. Nanti kita akan bahas. Siap. Dan pemirsa, jika Anda ingin berdialog bersama kami, silakan hubungi kami di 0247465732. Seperti kita ketahui, sampah saat ini menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Data yang saya dapatkan, volume timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat Jateng pada tahun ini saja mencapai 49.238,82 meter kubik per harinya. Tentu akan terus meningkat akibat jumlah penduduk di Jawa Tengah yang juga selalu meningkat. Lalu upaya seperti apa yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola sampah yang banyak ini? Pak Agus, silakan bisa dijawab. Ya, terima kasih. Selamat sore semua warga di Jawa Tengah khususnya. Bahwa memang permasalahan sampah ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Oke. Karena semakin banyak penduduk, semakin banyak sampahnya. Demikian pula juga ada sampah industri. Oke. Kemudian juga ada sampah yang spesifik. Ini juga semuanya akan mewarnai di dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Oke. Mungkin perlu kami sampaikan dulu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu bahwa untuk menciptakan lingkungan, untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan baik itu adalah merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu maka di samping itu juga ada prinsip pembangunan kita itu adalah prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu termasuk masalah sampah inilah ini termasuk tugas pemerintah dan semua masyarakat agar dikelola dengan baik. Oke, tujuan dari pengelolaan sampah tersebut sebenarnya apa Pak Agus? Jadi sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini yang pertama akan bisa menurunkan derajat kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua juga bisa menurunkan kualitas lingkungan yang ada. Kemudian yang ketiga sebenarnya sampah itu merupakan suatu sumber daya yang menghasilkan ekonomi kerakyatan sebenarnya. Seperti ini tadi Jawa Tengah yang inovatif ini tadi sebenarnya sampah bisa dijadikan suatu produk inovatif yang bisa menghasilkan uang seperti halnya misalkan ada tas dari limbah sampah, keset dari limbah sampah, kerajinan juga dari limbah sampah dan lain sebagainya. Oke, kalau upaya yang dilakukan pemerintah atau mungkin dalam hal ini BLH, ya,
upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten kota. Pemerintah kabupaten kota inilah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur setiap pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Sedangkan provinsi ini juga memfasilitasi, juga mengawasi. Kemudian juga bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah yang lintas kabupaten kota. Nah, oleh karena itu makanya ada sampah TPA regional. Nah, di samping itu juga karena mungkin dananya kabupaten kota ini terbatas, makanya di BLA ini juga memfasilitasi termasuk misalkan menyusun perdes untuk pelestarian sampah. Kemudian juga ada sosialisasi bagaimana pengelolaan sampah dengan baik. Misalkan pengelolaan sampah mengurangi dari sumbernya misalkan. Kemudian sampai dibawa ke TPA itu paling enggak diharapkan sudah sampai 20% gitu. Sehingga sudah habis dulu di perjalanan dari rumah tangga, kemudian TPS, inilah diproses dengan 3R itu, reduce, reuse, dan recycle. Saya rasa itu. Kalau siklusnya dari apa namanya pengelolaan sampah dari rumah tangga katakanlah ya, kemudian hingga sampai ke TPA, secara prosedural seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, diharapkan sebenarnya kalau contohnya misalkan yang sudah bagus itu di Surabaya itu. Surabaya memang difasilitasi. Jadi setiap RW itu tingkatan RW itu sudah ada bank sampahnya. Jadi bank sampah setiap ini RW ya, di Kota Surabaya. Dengan demikian kalau ini dilakukan penegakan hukum, wong sarananya sudah ada memang. Tapi kalau kita ini saya lihat di kabupaten kota juga dengan fasilitas provinsi masih sangat kurang dengan bank sampah ini. Karena dengan bank sampah ini bisa dipilah. Di sana ada dipisahkan mana yang organik, mana yang plastik, mana yang botol. Ini bisa di reuse, di recycle, bisa didaur ulang lagi. Ya, dengan demikian kemudian sampai di TPS. TPS ini pun juga ada biogasnya, yang organik dijadikan pupuk, kemudian dijadikan gas, kemudian dipilah lagi, dan kemudian sehingga pada waktu sampah ini dibawa ke TPN betul-betul tinggal residunya. Residunya di sana juga ada ipalnya supaya tidak mencemari air tanah dan tidak menimbulkan bau di masyarakat. Kalau di Surabaya sudah ada bank sampah setiap RW-nya, di Jawa Tengah kenapa tidak? Ini salah satu contohnya sudah ada di sini, nanti bisa cerita banyak. Nah, ini juga memang apa ya? Memang komitmen kepala daerah itu memang sangat diperlukan. Nah, dengan komitmen ini tentunya juga komitmen tentang anggaran juga. Kebetulan di sini ada DPR kan. Mungkin barangkali. Nah, ini memang tidak terlepas dari biaya. Oleh karena itu seperti mungkin sosok Bu Risma akan luar biasa di sana untuk bisa memperhatikan masalah. Tapi kalau di Jawa Tengah sekarang baru infrastruktur. Mudah-mudahan juga Pak Ganjar Pranowo yang juga menyaksikan barangkali, atau mungkin nanti bisa kita mention di Twitter, bisa mencontoh Bu Risma di Surabaya, karena di setiap RW ada bank sampah. Tapi jangan berkecil hati, di Semarang juga ada bank sampah, nanti kita akan bahas. Ada pengelolanya di sini, Bank Sampah Waras namanya, dengan Bapak Loso Nitiharjo. Sesaat lagi setelah jeda, kita kembali. Pemirsa, Anda menyaksikan dialog khusus bersama teman-teman yang berbicara mengenai penanganan sampah rumah tangga dan juga peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Tadi disampaikan bahwa seharusnya di setiap RT maupun RW ada bank sampah yang mengelola sampah, supaya kemudian sampah ini bisa dipilah dan juga dipilih mana yang organik, mana yang anorganik, dan juga mana yang kertas. Nah, di Semarang sudah ada bank sampah namanya Bank Sampah Waras, juga ada Facebooknya. Kalau Anda ingin melihat seperti apa gitu, bisa cek di Facebooknya atau di internet juga sudah banyak diupload begitu ya, supaya masyarakat juga teredukasi dengan adanya Bank Waras ini, bagaimana pengelolaannya juga di situ bisa dilihat. Tetapi kalau sore hari ini Anda menyaksikan dialog khusus, sudah ada pengelolanya, yakni Bapak Loso Nitiharjo. Pak Loso, bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda membuat bank sampah dan juga bagaimana mengelolanya ini, Pak? Terima kasih. Begini, Pak, itu pada awalnya kita itu kan di warga Kelurahan Monotinggal itu tidak tahu itu cara mengolah sampah itu bagaimana, itu tidak tahu. Kemudian kontak dari warga dan para sesepuh itu
kita mengadakan istilahnya seperti piknik, Mas. Oke. Ya. Kebetulan pas piknik itu kita bertempat di Bantul. Di Badekan itu kan ada Gemah Ripah, itu di sana ada bank sampah Gemah Ripah, dan di sana kita banyak menimba ilmu di sana. Oke, itu secara kebetulan ya? Secara kebetulan juga. Kemudian setelah kita dari sana kita katakanlah ngomong-ngomong kecil, misalkan kita kumpul gitu, kita punya keinginan bagaimana kalau di wilayah kita ini kita bentuk atau kita adakan pengolahan sampah gitu. Kemudian gayung pun bersambung, Mas. Itu dari warga kita itu kan kebetulan juga ada sesepuh yang sangat antusias dan sangat mendukung bila mana di wilayah kita itu akan diadakan pengolahan sampah. Dulu pada awalnya kita untuk membentuk pengolahan sampah itu banyak sekali, Mas, untuk resikonya, kemudian pro kontra juga sangat banyak sekali. Kemudian sampai benar-benar terbentuk seperti apa? Ya, itu kebetulan pada saat tahun 2009, Mas, itu Mas. Itu kita bentuk. Kemudian pada awalnya kita bukan bank sampah belum ada, Mas. Itu adanya baru PMPL namanya, Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan. Di tempat kita kasih nama Waras. Itu ada kepanjangannya juga, Warga Rukun Agawe Santoso. Gitu. Nah, kebetulan itu pun juga sudah berjalan. Kemudian kita juga ada pelatihan dari BLH Provinsi pada saat itu bagaimana cara memilah sampah yang pada awalnya kita belum tahu. BLH yang datang atau diundang ke BLH? BLH yang datang. Datang ke kampung ya? Di kampung Kako itu yang Kelurahan Wonotinggal. Ya pada awalnya warga itu belum tahu, Mas. Jenis sampah itu belum tahu kan, Mas. Karena yang kita ketahui setelah kita ada pelatihan itu kan ada dua jenis, sampah organik dan anorganik. Itu pada awalnya kita belum tahu, saya pun juga belum tahu. Organik yang mana, anorganik yang mana? Organik itu jenisnya bagaimana, anorganik yang bagaimana. Organik yang sisa-sisa makanan, sisa-sisa memasak begitu ya. Anorganik yang misalnya botol tadi. Intinya kan ya kalau organik itu sampah yang bisa diolah menjadi kompos, Mas. Yang organik. Kalau yang anorganik kan yang tidak bisa diolah, tapi bisa dimanfaatkan untuk bisa dijual ya. Daur ulang gitu, bisa. Kemudian sekitar tahun 2013 itu kan ada rame-ramenya ada pembentukan bank sampah. 2013. 2013. Oh, 13. Kurang lebih 2013 itu ada rame-ramenya itu pada para pengelola sampah itu membentuk bank sampah itu sendiri. Dan kita pun juga ikut. Kita ikut membentuk bank sampah dan akhirnya kita bentuk bank sampah waras sampai sekarang masih eksis. Dan bank sampah waras tersebut sampai sekarang bila mana ada peninjauan misalkan untuk keperluan Adipura itu kita selalu menjadi titik pantau, Mas. Wow, luar biasa. Bagaimana mengelolanya bank sampah itu? Sistemnya seperti apa? Masyarakat kemudian yang punya sampah di-store ke situ untuk ditabung atau seperti apa? Pada awalnya, pada saat kita masih membentuk yang dengan namanya PMPL Waras, Mas, Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan itu dari warga dengan pengurus bank sampah Waras, PMPL Waras itu kita namakan sedekah sampah. Jadi warga dengan sukarela memberikan sampah pada pengurus PMPL Waras ini. Jadi sudah pengurus dipilah dari warganya sendiri? Belum ya? Belum, jadi Okay. mereka belum anu. Pengurus yang memilah? Pengurus itu muter, Mas. Okay. Pakai gerobak gitu, Pak. Pakai gerobak didorong 4-5 orang sekitarnya itu. Nah itu kita ambil per rumah. Namanya sedekah sampah kan sakpawai, Mas gitu. Yeah. Ya. Kemudian setelah nanti dari timur ke barat itu sudah terkumpul sampah. Kemudian kita dulu punya gubuk, belum punya gedung bank sampah. Itu kita punya gubuk dan di situ baru kita belajar memilah. Kita juga belajar memilah, kemudian juga bila mana ada sekiranya sampah yang bisa didaur ulang, kita juga latihan untuk mendaur ulang, misalkan membuat tas, kemudian membuat seperti ini. Ini yang di meja ini ini adalah sampah anorganik ya, dari bekas botol minuman, kemudian dijadiin semacam apa ini, bunga gitu ya. Ini yang di meja pemirsa Anda bisa lihat ya, ini adalah bekas botol minuman yang kemudian oleh Bank Waras ini dijadikan miniatur bunga, seperti yang kita lihat di TV.
awalnya sedekah sampah, kemudian bisa jadi bank sampah. Ini apa yang membedakan? Awalnya apakah kemudian masyarakat hanya memberikan sedekah sampah tersebut SAAWE begitu? Sekarang menabung, apakah masyarakat dibayar dengan sampah yang diberikan atau seperti apa? Kemudian gini Mas, itu seiring dengan berjalannya waktu ya Mas, kita kan sudah mengenal bank sampah. Kita sudah mengenal bank sampah, kemudian kita terapkan bank sampah itu di wilayah kita, dan untuk prosesnya itu kita terapkan warga itu bagaimana caranya agar untuk sampah yang mereka punyai yang sekiranya sudah tidak layak dipakai itu bisa ditabung Mas. Jadi kita memberi sosialisasi kepada warga itu bagaimana caranya untuk menabung ke bank sampah waras. Warga yang sekarang datang ke bank sampah. Kalau dulu kita yang dari pengurus datang ke warga, sekarang warga yang datang ke bank sampah waras. Kemudian katakanlah misalnya saya ke bank sampah gitu, membawa sampah gitu, saya mendapatkan apa? Kemudian setelah dari warga itu yang sudah datang ke bank sampah waras kan dengan membawa sampahnya Mas, itu kan sudah dipilah dari sumbernya, dari rumahnya itu sendiri. Kemudian sudah itu ada kardus sendiri, kemudian botol sendiri, kemudian kertas. Itu kan jenisnya banyak sekali Mas. Itu harganya pun juga macam-macam harganya. Warga yang memisahkan sendiri juga ya. Warga yang memisahkan. Kemudian kita timbang, kemudian kita ada buku tabungan Mas. Kita ada buku tabungan, nanti kita sampaikan kepada penabung ini jenengan punya tabungan seperti ini. Itu pun sebelum kita mau menabung, dulu sebelum kita sepakati ada gerakan menabung sampah di bank sampah waras ini, warga kita kumpulkan Mas. Kita cari kesepakatan. Itu nanti berarti bisa diuangkan atau seperti apa? Iya. Ceritanya gini Mas. Jadi kita kumpulkan, kita cari kesepakatan. Enak itu piye untuk tabung sampah itu, apakah warga nabung terusan kita kasih hasil tabungannya atau bagaimana. Kemudian setelah kumpul kita sepakati ternyata menjelang lebaran dibagi Mas. Rakitan untuk PT Telu kan lumayan Mas. Oh gitu. Itu ya. Iya gitu. Nah, seperti ini bank sampah waras ini harapan kita ini semakin banyak, tidak hanya di di Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, juga merata di setiap kelurahan yang ada di Kota Semarang maupun di 29 kabupaten, juga 5 kota lainnya yang ada di Jawa Tengah begitu ya. Nah, sebenarnya apa hambatannya untuk mendirikan bank sampah? Apakah kemudian seperti disampaikan Pak Agus tadi dari pemerintahnya ini juga kurang begitu? Jangan-jangan dananya juga terbatas. Nanti kita akan tanya kepada anggota dewan yang sudah hadir di studio ini dengan Bapak Hadi Santoso setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus, dan tadi disampaikan oleh Pak Loso ya, pengelola bank sampah waras. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh. Anda mungkin yang menyaksikan pada sore hari ini, oh di kelurahan saya belum ada bank sampah, mungkin bisa dibangun bank sampah seperti Pak Loso tadi yang dijelaskan ya, sistemnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kemudian bank sampah di Jawa Tengah ini kurang? Apakah kemudian anggaran dari pemerintah juga sedikit? Ini ada anggota dewan ini yang harusnya mengusulkan ke pemerintah yang memberikan anggaran kurang lebih seginilah untuk kemudian biar merata ada bank sampah. Seperti apa? Seperti apa Pak Hadi, Pak? Ya. Jadi untuk masalah sampah ini ada kenapa kemudian muncul dorongan dari pemerintah, kemudian ada istilah bank sampah, ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan lain sebagainya itu bahwa kita ini saat ini sedang darurat sampah. Ada 11 dari yang kemarin 13, sekarang ada 11 TPA yang saat ini sudah overload. Kalau kemudian kita datang misalkan ke Putri Cempo Solo, misalkan 3 TPA ini di mana saja? 11 TPA yang sekarang overload. 11 TPA di Jawa Tengah overload? Iya, kalau datang ke Putri Cempo itu mungkin nek boso Jawane dua dedek gitu. Jadi kita itu tertimbun sampah, di atasnya sudah luar biasa. Saking banyak. Saking banyaknya dan sudah tidak ada tempat pengembangan lagi. Kalau Kota Magelang saat ini sudah nyewa di Kabupaten Magelang, Kota Tegal sudah nyewa di Kabupaten Tegal dan lain sebagainya. Jadi
ada problem, salah satu problem itu bahwa setiap individu, setiap manusia itu membuang sampah setiap hari, tapi tidak semua orang mau ditempati sampah. Oke. Ini yang kemudian saat ini memang terjadi real permasalahan sampah di Jawa Tengah atau secara nasional sesungguhnya. Nah, untuk kemudian seperti itu, yang pertama tentu kemudian kita harus mengurangi volume, tadi disebutkan oleh Pak Agus bahwa kemudian kita harus mengurangi volume sampah dari sumbernya. Nah, cara pengolahan sampah dari sumbernya itu tentu melalui edukasi kepada masyarakat dan juga kemudian menumbuhkan lembaga swadaya masyarakat. Nah, yang kemudian perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya urusan persampahan ini sebagian besar domainnya ada di kabupaten kota. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa kemudian political will, iktikat baik dari pemerintah di kabupaten kota merupakan kata kunci dari pengelolaan sampah ini. Karena kami di provinsi sesungguhnya memiliki batasan ruang bahwa kemudian kami boleh mengelola sampah ini di sampah yang sifatnya lintas kabupaten, sehingga kita menyebutnya dengan sampah regional. Di Jawa Tengah kita sedang berinisiatif untuk membuat sampah regional di Kabupaten Tegal dan juga di Kabupaten Magelang yang untuk melingkupi beberapa daerah yang ada di situ. Nah, kalau kemudian tadi ditanya sebenarnya intervensi pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dalam hal ini penumbuhan bank sampah ini sudah tidak kurang-kurang sesungguhnya. Tapi tadi karena memang volumenya ini harusnya masif tumbuh bersama dengan keberadaan masyarakat, maka kemudian seolah-olah saat ini memang belum begitu kerasa karena luasnya di area di Jawa Tengah ini. Nah, salah satu juga kendala bahwa kesadaran apa yang tadi disampaikan oleh Pak Loso ini kan sekarang ini mau menabung itu kan dengan proses yang cukup lama. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaatnya kalau mau lebaran boleh pitik gitu Pak ya. Itu kan harus sekarang gitu. Tetapi ketika awal sekali itu pejuang-pejuang kayak Pak Loso ini jarang gitu. Sedikit jumlahnya sangat sedikit itu, sehingga kemudian di masing-masing kabupaten kota ini terus ada pilot project yang kemudian didorong dan sebenarnya secara regulatif ini sudah didorong bahwa ketika mau ada Kalpataru mengharuskan kemudian di masing-masing kabupaten kota ada sampah yang dikelola secara masif. Nah, kalau bicara tentang anggaran sesungguhnya ini domain kabupaten kota, pemerintah provinsi melalui dua hal yang kemudian bisa kita lakukan. Yang pertama melalui namanya hibah yang saat ini sedang berpolemik, artinya kita sedang menghadapi kendala regulatif, ada Undang-Undang 23 yang kemudian mengharuskan harus berbadan hukum. Kalau kemudian ini sudah diurus secara badan hukum tidak ada masalah, tapi kalau belum ini kan menjadi permasalahan. Gitu. Harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Nah, ini kan kemudian harus punya NPWP juga. Kalau kemudian kita baru mau ingil-ingil kalau bahasa Jawa gitu, baru mau merintis kemudian kita harus berbadan hukum, lalu ya gimana gitu. Nah, ini yang pertama memang intervensi pemerintah provinsi seperti itu. Yang kedua memang kemudian kita bisa melakukan intervensi secara langsung ketika kemudian itu melalui pelatihan-pelatihan yang bisa dikelola oleh masing-masing SKPD. Ya ini nanti kemudian kalau bicara sarana prasarana ini kemudian tentu memerlukan pensiasatan dalam tanda kutip anggaran, tetapi dalam perspektif edukasi, upaya untuk menumbuhkan kesertaan masyarakat itu pemerintah provinsi bisa intervensi melalui program-program yang ada di masing-masing SKPD. Yang ini kemudian kayaknya nanti 2016 ini nanti kita akan pindah gigi yang tadinya kita bermain di sisi hibah, artinya kita siapkan dari A sampai Z-nya gitu Pak ya, ada yang berupa gedung, ada yang berupa apa dan sebagainya, tapi kemudian nanti ke depan kita harus mendesain ini kemudian menjadi program yang sifatnya program lintas SKPD. Kalau solusinya apa kemudian kalau tabrakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tadi ya, harus berbadan hukum, apa yang kemudian diupayakan teman-teman di DPRD Provinsi Jateng? Ada dua hal ini. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kemudian ini menjadi program yang melekat pada SKPD, pada dinas, gitu. Dinas. Ya. Salah satunya ini BLH, nanti ada Cipkataru juga yang kemudian kita bisa dorong. Dan ini sebenarnya kami berkali-kali mengatakan, udahlah untuk urusan sampah ini diserahkan satu SKPD saja, gitu. Jangan ke sana ke sini nanti ya saling lempar lah, gitu. Ada zona-zona kosong. Tadi pagi saya diskusi tentang air, ternyata ada zona-zona kosong yang kemudian saling lempar antara itu. Yang kedua, kalau memang posisinya seperti ini, nanti kemudian untuk fisik kita akan dorong agar kemudian ini menjadi program yang bernama Bantuan Keuangan Kabupaten Kota, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Kota. Jadi nanti sifatnya gedung, sifatnya alat, peralatan dan lain sebagainya itu nanti anggarannya kita drop dari pemerintah provinsi masuk kepada kabupaten kota dan kabupaten kota yang melakukan pembelanjaan terhadap itu. Jadi nanti memang kita harus melalui yang namanya
kabupaten kota, intervensi pemerintah pusat. Kalau kemarin kita langsung bisa direct kepada masyarakat karena kita tertib regulasi, maka ini nanti harus melalui kabupaten kota. Tapi prinsipnya kan sama. Nanti yang penting sampai kepada masyarakat. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu dana hibah untuk kemudian persampahan ini besar atau sebenarnya masih kurang? Kalau dana kabupaten kota saat ini kan kemarin karena bandulnya itu ke infrastruktur, sebagian besar larinya ke infrastruktur. Tapi kalau kemudian saat ini ternyata hibah ini kemudian mengalami kendala regulasi, maka besok di APBD 2016 kita akan dorong agar kemudian nanti akan muncul anggaran nomenklaturnya. Kalau kemarin itu bantuan keuangan kabupaten kota itu hanya ada 3. Yang pertama itu untuk infrastruktur, yang kedua untuk pendidikan, yang ketiga untuk bagi hasil kabupaten kota. Besok kita akan munculkan nomenklatur. Misalkan nomenklaturnya adalah bantuan keuangan kabupaten kota untuk bidang lingkungan hidup. Gitu. Yang selama ini itu belum ada? Yang sekarang ini belum ada karena kemarin bisa melalui hibah. Bisa langsung melalui kepada tadi ya? kelompok Pak Loso ini waras langsung bisa mengakses ke BLH, langsung dikasih dalam bentuk mudah-mudahan nanti juga gitu. ketok palu ya di APBD 2016. Kita jeda dulu, setelah jeda kita kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Rahman Pratama masih berbicara mengenai inovasi pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan sampah rumah tangga dan juga peraturan desa atau Perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Salah satu peraturan desa yang sudah diterbitkan di salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah di Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dan juga sudah ada Pak Lurahnya, Pak Rohmat ya. Apa yang melatar belakangi terbitnya peraturan desa di Desa Sraten tentang pelestarian lingkungan, Pak? Gini, karena lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai wujud kita cinta terhadap anak cucu. Apa yang akan kita tinggalkan manakala kita dengan lingkungan sampai seperti ininya kita tidak pernah berbuat mulai dari hari ini. Di desa kami kebetulan itu ada salah satu sungai yang bermuara di Rawapening. Ya, dan di Rawapening ini yang dulu kata nenek moyang saya, kata mbah-mbah saya bahwa Rawapening itu adalah merupakan sebuah gentong yang sangat dalam. Sekarang sudah menjadi banyak sekali ya. Betul. Sekarang sudah menjadi cawan istilahnya. Kalau sudah menjadi cawan itu bakal ada debit air yang sangat berkurang karena ulah manusia itu sendiri. Ini harus ada istilahnya pendekatan dari hulu sampai hilir. Bagaimana kita betul-betul lingkungan itu merupakan milik kita yang harus kita rawat. Istilah di tempat saya adalah kubela dan kujaga. Dan kebetulan saya di desa saya sudah membuat satgas dari para pemuda ini yang betul-betul mereka itu cinta dengan lingkungan. Awal yang saya lakukan dengan Perdes adalah kami kepingin ada bebas buang sampah di aliran sungai yang bermuara di Rawapening. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mencanangkan bebas buang air besar di sungai yang nanti kemungkinan di 2016 ini selesai karena sudah saya anggarkan di anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kegiatan pembangunan jamban di masing-masing keluarga yang sampai saat ini belum punya. Ditahan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Ada penelpon Bu Ratna ya. Halo Bu Ratna, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, Ibu Ratna silakan. Apa yang ingin disampaikan atau pertanyaannya? Ini ya ke Pak siapa tadi yang pengelola bank sampah itu. Pak Loso. Jadi kayaknya kan memang bagus ya bank sampah itu. Jadi kalau misalkan di kampung-kampung atau di di wilayah gitu bisa dibagi-bagi jadi nggak begitu kotor. Cuman kalau ini kan masih banyak nih yang nggak di kayak tempat saya gitu misalkan belum ada yang bank sampah yang benar-benar mengelola secara hampir profesional lah seperti itu. Jadi kan kalau kita pengen kayak gitu tuh gimana caranya ya, maksudnya apa bisa dibantu atau kita harus ngomong ke siapa untuk bisa mengelola semacam ini, atau memang ini harus swadaya dari masyarakat sendiri gitu, nggak bisa dari misalkan nih kalau misalkan ibu-ibu kan biasanya dari PKK atau apa, seperti itu, gitu aja Mas. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Ya, ini mungkin siapa yang bisa menjawab? Apa yang kemudian harus dilakukan ketika ingin seperti tadi, seperti Kelurahan Wonotinggal ya, membuat bank sampah di situ? Silakan, mungkin Pak Agus. Terima kasih. Ini memang diperlukan kader-kader lingkungan, mungkin seperti kayak Mbak Ratna tadi, itu kalau misalkan difasilitasi sedikit aja akan berkembang. Sudah ada niat gitu ya. Jadi memang
ada niatan untuk peduli terhadap lingkungan itu. Sehingga dengan demikian seperti kayak Pak Loso, ini adalah sangat diperlukan, sangat diperlukan orang-orang sebagai back practice daripada di situ, sebagai tokohnya, sehingga akan lebih cepat untuk bisa menggerakkan masyarakatnya di situ dalam pengelolaan lingkungan. Kalau sudah ada tokohnya, lalu apa? Nah, kemudian juga di dalam PKK itu ada program 10 pokok PKK itu adalah kalau nggak salah yang terakhir, yang ke-10 itu adalah pelestarian lingkungan. Nah, kita juga membina ibu-ibu kader lingkungan. Dengan demikian kita bekerja sama dengan PKK. PKK inilah selalu karena ibu-ibu yang membuat sampah itu ya toh. Oleh karena itu harus ibu-ibulah yang nanti akan peduli terhadap sampah itu sendiri juga. Oleh karena itu keberadaan PKK, keberadaan ibu-ibu ini sangat diperlukan di dalam pengelolaan sampah itu. Kalau dari PKK ingin membuat bank sampah kemudian? Nah, kemudian kalau misalkan di suatu tempat itu akan didirikan katakanlah misalkan bank sampah, dia biasanya kalau di kelompok itu mengajukan ke kita. Bikin proposal. Kan sudah banyak sosialisasi tentang bank sampah ini. Kalau perlu nanti kita ajak ke tempatnya Pak Loso ini, begini, terus kemudian itu diperlukan suatu niatan memang gitu. Kadang-kadang kan banyak masalah, Pak, saya itu sudah tak pilah Pak, sudah tak ini, tapi akhirnya diangkat juga sama tukang angkut sampah itu menjadi satu. Ini juga diperlukan suatu marketing tadi, ada pemasaran tadi. Soalnya kalau sudah telanjur dipilah, nggak ada pemasaran, nggak ada manajemennya yang di dalam bank sampah tadi kan mubazir ini. Nah, padahal ini tadi kan nilainya kan nilai uang nih. Yang plastik bisa sekian kilogram, yang kertas bisa sekilogram, kemudian yang jadi masyarakat yang ingin membuat bank sampah ini bisa ke BLH. Masuk ke BLH, ke tempat saya, nanti bisa konsultasi dengan bersama, ada bidang yang menangani sampah tempat saya. Itu nanti bisa diberikan, bahkan bisa dikasih penjelasan. Nanti juga akan ada bantuan, ada anggaran yang juga saya tidak menjanjikan karena itu hibah ini tadi nggak cair gitu. Makanya silahkan Mbak Ratna ke tempat saya, malah kalau perlu besok pagi ke tempat saya, bagus itu, mungkin barangkali bisa sebagai kader untuk wanita peduli lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya mungkin warganya sudah cukup punya dana begitu, PKK-nya juga sudah punya uang untuk membangun bank sampah, itu bisa langsung membangun ya, bisa mengeksekusi tanpa kemudian menunggu bantuan, karena tadi ya regulasinya juga masih digodok terus. Mudah-mudahan 2016 ada dana khusus yang kemudian diperuntukkan untuk mengembangkan bank sampah ini. Kita masih punya satu segmen lagi, setelah jeda kita kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus. Dan tadi saya kembali ke Pak Rohmat ya, yang di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang sudah ada perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Setelah adanya perdes itu, apa kemudian tingkah laku masyarakat juga sudah membaik atau seperti apa? Jadi gini, setelah kami menerbitkan perdes yang kami sosialisasi setiap ada perkumpulan RT, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, ternyata perilaku masyarakat itu dengan sendirinya pasti berubah. Dan ada sanksi-sanksi yang diterapkan, tapi tidak sanksi secara pidana, tidak, cuma sanksi secara moral. Seperti apa sanksinya itu? Bagi teman-teman yang selama ini masih suka membuang sampah di sungai dan lain-lain, itu Satgas saya itu ada yang intip, Mas. Mereka buat foto itu nanti ditempelin di tempat-tempat umum. Ini adalah perilaku yang tidak baik untuk ditiru. Seperti itu. Dihukum secara moral. Dihukum secara moral dari masyarakat itu sendiri. Ternyata itu sungguh ampuh daripada undang-undang secara positif yang ada di negara Republik Indonesia ini. Jadinya malu gitu ya. Itu ada malu tersendiri dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga kepengen tadi negara itu betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat seperti apa, itu kita harus tahu. Manakala mereka dibiarkan, mereka juga akan sangat menjadi-jadi. Tapi kalau kita ada di dalamnya, kita kawal mereka, kita beritahu, oh efeknya seperti ini loh. Kalau kamu di sungai ini penuh dengan sampah seperti ini, kamu tuh listrik kamu tuh bakal mati kelak di tahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Itu tadi yang saya sebutkan. Kalau rawa pening yang namanya gentong sekarang sudah menjadi cawan, asupan air yang masuk di PLT Anjelok itu secara debit airnya sudah sangat kecil, itu pasti akan ada pemadaman bergilir. Jadinya bencana nantinya ya. Yang kedua juga seperti itu. Kasihan teman-teman kalau rawa pening itu betul-betul kering, itu yang didemak sama ngerobokan. Berkaitan dengan pertanian. Yang saya sebutkan ada bahasa konyol di masyarakat itu, nek
terang raiso cewek, nak udan raiso dodok, kan kasihan itu. Oke. Ya, itu merupakan wacana yang perlu kita kembangkan bersama-sama demi menjaga ekosistem lingkungan hidup ini untuk peninggalan anak cucu kita di tahun-tahun yang akan datang. Oke, sanksinya secara moral ya, kalau ada yang buang sampah sembarangan di foto ditempelin dan orang tersebut akan malu. Saya jadi ingat cerita di Jepang, ada salah satu teman saya yang bercerita bahwa di Jepang itu ada program edukasi yang masif juga agresif ya. Sejak kelas 3 SD, anak-anak di sana diberikan pemahaman, kemudian pengetahuan bagaimana cara membuang sampah yang benar, bagaimana cara memisahkan sampah yang organik, kemudian anorganik juga yang kertas begitu, dan akhirnya menjadi habit, sebuah kebiasaan. Sudah masuk di alam bawah sadar mereka bahwa kalau membuang sampah sudah ada tempatnya, sudah dipisah ya antara organik, anorganik, juga kemudian kertas. Apakah semacam ini juga dicontoh? Kalau pandangan dari Pak Agus seperti apa? Hal ini perlu dicontoh ini di Jepang ini, masuk ke sekolah-sekolah sejak kecil diberikan pengetahuan dan pemahaman. Monggo Pak Agus. Ya, ini bukan hanya dicontoh saja, tapi di Badan Lingkungan Hidup itu ada program yang namanya Adiwiyata. Oke, apa itu? Ya, Adiwiyata itu adalah program untuk sekolah peduli terhadap lingkungan. Nah, ini sudah diterapkan dari SD, SMP sampai SMA. Ini program yaitu program yang termasuk sekolah yang mencantumkan kurikulumnya itu tentang masalah lingkungan, termasuk juga terhadap bagaimana penanganan lingkungan di sekitar sekolahan itu, misalkan ada tempat sampahnya, kemudian juga tamannya, kemudian penghijauannya, itu sudah ditanamkan mulai dari anak-anak sekolah itu. Oke, anak-anak sekolah ya. SD, SMP? Ya, SD, SMP, SMA. Kemudian di samping itu juga provinsi ini sebenarnya kan hanya untuk memberikan rangsangan aja. Kalau misalkan dengan dana provinsinya kan terbatas, nggak mungkin akan bisa memfasilitasi semua RW tadi, kecuali kabupaten kota sendiri itu mempunyai itu. Sehingga dengan rangsangan itu kita merangsang pada bupati yang namanya ada penghargaannya itu Adipura. Nah, dengan Adipura ini kita koordinasi dengan pusat. Oh, ini salah satu kriteria untuk mendapatkan Adipura ini, pengelolaan sampahnya harus nilainya tinggi. Oleh karena itu bupati wali kota ada semangat bagaimana bisa mengelola sampahnya itu dengan baik dengan mendapatkan Adipura itu tadi. Nah, terakhir bahwa keberadaan masyarakat ini merupakan suatu gerakan. Kalau bela aja seberapa lah, mungkin nggak seberapa. Tapi bela ini bagaimana bisa menggerakkan pada masyarakat peduli terhadap sampah ini tadi. Seperti misalkan kemarin ada Kongres Sungai Indonesia Serayu di Banjarnegara. Bagaimana bisa tidak membuang sampah ke sungai misalkan. Bagaimana tidak membakar sampah misalkan. Nah, di bela ini juga udaranya sangat sejuk karena banyak pohonnya. Tapi kadang-kala sampah yang ada ini kadang-kala dibakar. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba bagaimana mengolah sampah itu menjadi sampah organik sehingga bisa menjadi pupuk. Mungkin itu. Oke, itu ya, mudah-mudahan programnya juga berjalan dengan maksimal. Oke, terakhir ini Pak Hadi mungkin bisa disampaikan apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat supaya optimis dengan adanya anggota Dewan ini di Komisi D DPRD bidang infrastruktur yang tidak hanya kemudian hanya oke lah infrastruktur tidak ada lubang di jalan kita juga suka, tetapi sampah jangan sampai terabaikan. Monggo. Ya, jadi untuk lingkungan saya selalu mengatakan bahwa ini butuh kebersamaan. Jadi mari kita bersama-sama, ada kesadaran dari masyarakat, pemerintah tentu dengan kewenangannya pasti akan melakukan intervensi. Kalau dari sisi anggaran, bahwa anggaran yang ada di pemerintah itu adalah anggaran masyarakat. Jadi kalau kemudian sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, pasti kemudian ini menjadi prioritas kita bersama-sama. Yang penting kesertaan. Jadi kesertaan. Kalau kita punya 1.000 orang di Kota Semarang kayak Pak Loso, Kota Semarang saya pikir clear dari sampah gitu. Oke, amin. Tidak hanya Semarang, Jawa Tengah ya, mudah-mudahan ya. 1.000 Pak, 100 saja lah. 100 saja. Oke, terima kasih, waktu kita habis dan mudah-mudahan peraturan-peraturan di Indonesia ini semakin sedikit, jangan ada tulisan buang sampah pada tempatnya, dilarang buang sampah, karena ketika tidak ada tulisan itu masyarakat juga sudah harus paham bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya begitu ya, karena itu juga sebagai tanda bahwa negara tersebut sudah maju. Terima kasih banyak Pak Agus Rianto, Pak Hadi Santoso, kemudian Pak Rohmat dari Desa Sraten, ada juga Pak Loso. Mudah-mudahan juga ditiru oleh banyak orang yang di Jawa Tengah ya. Saya Rahman Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.